Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Al-Haq dari 10 IPA 2 akan menyampaikan tentang virus corona. Dunia saat ini sedang mengalami masa yang mengkhawatirkan yang disebabkan oleh pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas. Misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Beberapa pandemi terbesar pernah terjadi di dunia. Sebut saja flu Spanyol pada tahun 1918 hingga 1919. 2. Flu Asia pada tahun 1957, flu babi pada 2009, dan lain-lain. Belakangan ini terjadi pandemi coronavirus yang terdeteksi pertama kali di Wuhan, China, yang akhirnya tersebar di berbagai belahan dunia. Saat ini setidaknya 1,5 juta kasus positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak sekitar 300.000 orang sembuh, namun sebanyak 80.000 orang lainnya meninggal dunia. Sebelum COVID coronavirus, terdapat virus sindrom pernafasan akurat parah, atau lebih dikenal sebagai SARS. Dengan berbagai penelitian diduga bahwa ada dua kemungkinan penyebab, yaitu coronavirus dan praxicorovirus. Setelah melalui masa yang cukup lama, akhirnya WHO mengumumkan bahwa yang menjadi dalang SARS adalah coronavirus. Ditemukan perbedaan antara coronavirus dari pasien SARS dengan coronavirus yang ditemukan selama ini. Perbedaan sekuensi ini menimbulkan prasangka bahwa kemungkinan virus penyebab SARS ini adalah coronavirus yang sudah bermutasi. Lalu, apakah itu virus corona? Kata corona berasal dari kata Latin yang berasal corn atau mahkota. Ini sesuai dengan bentuk coronavirus itu sendiri, yang kalau dilihat dengan mikroskop nampak seperti mahkota. Bentuk mahkota ini ditandai oleh protein S berupa sepatu, sehingga dinamakan spike protein yang tersebar di sekeliling perkembangan virus. Protein S inilah yang berkembang penting dalam proses infeksi virus terhadap manusia. Coronavirus adalah virus yang terbentuk bulat dan diameter sekitar 1-120 nanometer. Karena itu, penjaga infeksi coronavirus akan efektif bila menggunakan masker yang berpori kecil lebih kecil daripada 100 nanometer. Bagaimana gejala COVID-19? Ciri virus corona hampir mirip dengan gejala flu, diantaranya demam tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernapas, sakit kepala. Namun, perbedaan COVID-19 memiliki masa inkubasi virus selama 14 hari. Bagaimana COVID-19 menyebar? Nah, teman-teman, virus corona ini bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Selain menginfeksi manusia, coronavirus juga menginfeksi seperti babi, anjing, tikus, kelinci, sapi, dan ayam. Pada bintang ini, infeksi virus ini umumnya juga menyebabkan gejala gangguan pernafasan pneumonia, seperti hal pada manusia. Namun, virus ini sangat hot spesifik, sehingga coronavirus yang menginfeksi salah satu binatang hanya menginfeksi binatang tersebut. Virus tersebut tidak bisa menginfeksi binatang lain dan bahkan manusia. Virus ini tidak stabil di udara dan hanya mampu hidup dalam 3 jam, sehingga kecil sekali kemungkinan penularan lewat udara. Kemungkinan besar penularan virus ini adalah lewat bersin, batuk dari orang yang terinfeksi, orang yang dekat dengannya. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona dapat melalui droplet pernafasan, percikan batuk atau bersin pada yang terkena atau akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia. Ada beberapa tahapan dalam replikasi virus, yaitu tahapan adopsi penempelan virus pada inang, tahap injeksi masuknya asam inti sel dalam sel inang, tahap sintesis pembentukan, tahap perakitan, dan tahap litik. Dan replikasi coronavirus, kebanyakan coronavirus hanya menginfeksi sel dari sel spesies induknya dan spesies yang berhubungan dekat dengan induknya. Pada sel induk tersebut, coronavirus hanya bisa berkembang biak pada jaringan tertentu. Artinya, sel dan jaringan untuk berkembang virus itu sangat signifikan. Kesignifikan itu ditentukan oleh sifat dan distributif molekul reseptor dari pihak sel dan varian sekuen protein S dari pihak virus itu sendiri. Replikasi coronavirus berlangsung di sitoplasma sel dan virus ini juga bisa berkembang biak di sel yang sudah diambil nukleusnya. Dalam percobaan
di luar tubuh, actinomycin bisa menghambat replikasi coronavirus di dalam sel. Namun, belum ada studi tentang efektif antibiotik ini secara klinis. Karena itu, sebelum ada keputusan apakah antibiotik bisa menangkan perkembangbiakan virus ini di dalam tubuh manusia. Proses replikasi corona secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama, virus mengikat sel melalui infeksi protein S dan reseptor. Setelah itu, virus masuk ke dalam sel dan genom RNA virus keluar dari selaput virus. Kemudian sebagian genom RNA berfungsi dalam mRNA dan sebagian tablet untuk sintesa RNA negatif genome yang berfungsi sebagai rMNA. Dia ditransisikan menjadi berbagai protein-protein. Di antara protein ini adalah yang berfungsi untuk membentuk tubuh virus dan ada yang berfungsi untuk progres replikasi, multiplikasi RNA. Sementara sebagai genome RNA lainnya digunakan untuk sintesis RNA negatif. RNA negatif ini kemudian dijadikan tablet untuk sintesis RNA positif. Demikian seterusnya proses ini berlangsung berulang kali. Dengan proses ini akhirnya RNA positif yang jadi genom yang pertama banyak. RNA positif yang sudah dimultiplikasi dibungkus oleh protein-protein membungkus tubuh virus sehingga terbentuknya virus baru. Baru ini akhirnya keluar dari sel dan memiliki fungsi sebagai virus yang bisa menginfeksi sel berikutnya. Bagaimana mencegah terinfeksi COVID-19? Untuk melindungi sekaligus menahan penyebaran virus corona, kita dapat melakukan hal sebagai berikut, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jika tidak mencuci tangan, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Hindari menyentuh area wajah, mata, hidung, mulut sebelum Anda membersihkan tangan. Jangan keluar rumah jika Anda merasa kurang sehat atau memiliki gejala flu. Hindari atau batasi kontak fisik dengan orang lain. Jika kemungkinan, usahakan berada pada jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Saat manusia dengan bangga berbicara dengan milenial 4G hingga 5G, tanpa sadar, manusia telah salah satu melihat capaian itu. Sebagian besar menilai itu hebat karena identik dengan produk modern, tetapi kalau mau dianalisa sederhana sebenarnya ya biasa, karena dasar-dasar sains dan teknologi telah tersedia. Kalau dirujuk lebih jauh lagi, itu sudah diwarisi oleh para saintis muslim yang berkembang oleh peradaban barat belakangan ini. Pada saat yang sama, secara kebutuhan kini, jumlah manusia terus bertambah, butuh kecepatan dan lain sebagainya, jadi wajar saja. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Akan tetapi, kini semua lesu, diam, tunduk, tak berdaya karena ada virus corona jenis baru yang kemudian disebut COVID-19. Apakah Al-Quran menjelaskan perihal itu juga? Menjawab, ya. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.